Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kami sudah berada di studio. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Otong Surasman. Alhamdulillah sudah hadir semua di studio. Kita akan membahas urgensi dan pentingnya hububullah wa hubur Rasul. Jadi pentingnya kita mencintai Allah dan mencintai Rasul di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Nanti pengantarnya akan disampaikan oleh Ustaz Totong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasul dengan Al-Fatihah ini. Baik, sebagai pengantar Ustaz Otong akan menyampaikan yaitu pentingnya cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul di dalam kehidupan orang-orang beriman. Kepada Ustaz Otong kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Hussein Alatas, Ustaz Muhammad Krisna, Kru Rasil, para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat penting, yang sangat istimewa, yaitu kajian ulum Quran, ya, sebuah ilmu yang melihat Quran dari berbagai macam aspeknya yang saat ini mengalami stuck, ya, kurang berkembang, ya, karena banyak di antara umat Islam yang meninggalkan ulum Quran. Sebelumnya telah dibahas secara panjang lebar oleh guru kita Al-Habib Hussein Alatas tentang cinta kepada Allah kaitannya dengan keimanan. Nah, pada kesempatan ini akan membahas tentang urgensi
atau pentingnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini tentunya suatu tema yang sangat luar biasa ya Bib ya, yang harus kita betul-betul pahami ya, karena kebanyakan manusia itu saat ini cintanya salah ya. Cintanya cinta dunia, cinta jabatan ya, cinta ya pasangan gitu. Tetapi banyak melupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga cintanya kepada Rasul ya. Nah, ini tema yang sangat penting untuk kita supaya betul-betul kita pahami ya bagaimana wujud bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelumnya telah disinggung ya bahwa cinta kita itu full harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mencintai yang lain itu cintanya karena Allah. Nah, ini yang kan harus betul-betul dipahami ya. Sehingga kemungkinan besar gitu kalau cintanya benar kepada Allah itu ya dalam hidupnya akan lebih hati-hati gitu ya. Tidak mau jelas ya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan yang dicintai gitu ya. Nah, artinya dalam arti lain ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, khususnya dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31-32 ini diberikan penegasan, yaitu Allah menyuruh baginda Nabi SAW menyampaikan barang siapa yang di antara kita cinta kepada Allah, maka kita pun harus mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam arti lain ya, gambarannya sepintas nanti akan dijelaskan oleh guru kita ya, bagaimana ada sebuah kerinduan ya, kekangenan kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan porsi kepada kita ya dalam bentuk kewajiban untuk komunikasi minimal sehari 5 kali untuk komunikasi. Dan ini kan komunikasi cinta sebenarnya ya gitu ya. Sholat wajib ya 5 kali kita bertemu dengan Allah. Nah, konsepnya sebenarnya dalam Islam itu karena kita bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, nah bagaimana supaya lebih jelasnya ya. Saya sempat baca sebuah literatur ketika ditanya Rabi' al-Adawiyah ditanya bagaimana cinta engkau kepada Rasulullah. Saya bukan tidak cinta kepada Rasul, tapi cinta kepada Allah sudah full seluruhnya. Nah, ini kan sebuah gambaran cinta bagaimana supaya ada kerinduan di antara kita ya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melalui sholat 5 waktu, sholat sunnah, mungkin juga zikir, baca Quran, itu kan bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian aplikasinya dalam kehidupan. Nah, berarti kan kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh yang kita cintai. Yaitu berarti kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Nah, mungkin ini ya sebagai pengantarnya bagaimana ya bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul, bentuk cinta yang asli bukan yang palsu. Nah, tentunya lebih jelasnya akan diurai secara panjang lebar oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Oton Surasman yang menemani kita pada pagi hari Senin yang amat indah ini, Ustaz Muhammad Krisna, seluruh kerabat kerja di studio,
keluarga besar Radio Silaturrahim, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah atas kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita untuk selalu berjalan di atas jalan yang diridhainya. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, seorang A'rabi, Arab Badui dari pedalaman, berdiri bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapan datangnya kiamat, tapi beliau bertanya pada A'rabi ini, madza a'dadta laha? Kamu bertanya apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi saat tersebut? Dia mengatakan bahwa saya tidak banyak mempersiapkan amal-amal kebajikan kecuali apa yang Allah wajibkan. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahbab. Ma'aman ahbab. Kamu bersama orang yang kamu cintai di hari kemudian nanti, atau orang ya yang mencintai seseorang akan dihimpun, dikumpulkan bersama-sama. Itu juga yang diucapkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Dia menatap Rasul terus-menerus hingga Rasulullah bertanya, kenapa kamu menatap aku terus-menerus? Dia bilang, ya Rasulullah, di dunia saya bisa menatap kamu, tapi bila kita dikumpulkan di hari akhir nanti, kedudukan kamu yang begitu tinggi, betapa jauhnya antara kamu dengan saya. Rasulullah mengatakan, ya Thauban, setiap orang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Oleh karena itu, mari betul-betul kita menjaga kemurnian cinta kita. Kita berikan kepada yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat Nabi yang dibimbing, dididik, diberikan oleh petunjuk beliau, diberikan oleh petunjuk yang beliau sampaikan. Bagaimana rasa syukur mereka atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka, juga kecintaan mereka kepada Rasul. Hingga mereka mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Artinya, fida'uka abi wa ummi. Aku rela mempersembahkan ayahku, ibuku untuk keselamatan engkau. Kalau seorang mengatakan, aku rela menebus kamu dengan ayah ibumu, ini menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu yang paling berharga yang ada pada mereka. Karena orang-orang Arab suka membanggakan orang tua mereka. Artinya bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membuat mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah. Di saat Rasulullah memerintahkan mereka sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan kita saksikan bagaimana kaum Ansar pada peperangan Badar bersama kaum Muhajirin. Pada peperangan pertama tersebut Rasulullah khawatir dan bergelisah. Khawatir dan bergelisah. Dia khawatir para sahabatnya ini sama dengan para pengikut Musa. Yang berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, kita akan menanti di sini. Lalu para tokoh dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengecewakan engkau. Seandainya engkau perintahkan kami untuk melintasi lautan api, kami akan seberanginya. Kami tidak akan berkata seperti apa yang diucapkan Bani Israel terhadap Musa.
Oleh karena itu bagaimana para sahabat dalam peperangan terutama sekali pada peperangan Uhud pada gelombang kedua setelah umat Islam menang disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh penjaga bahagian belakang Rasul, bahagian belakang kaum muslimin di puncak gunung meninggalkan posisi mereka, membuat mereka diserang dari belakang. Dari kemenangan berbalik mengalami serangan dan pukulan yang berat. Bagaimana para sahabat menjadikan tubuh mereka sebagai tameng Nabi kita Muhammad SAW. Mereka rela mati karena kecintaan mereka kepada Rasul. Dan kecintaan mereka pada Rasul karena apa? Karena Rasul memperkenalkan mereka kepada Allah, kepada petunjuknya. Jadi cinta mereka pada Rasul karena cinta mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada peperangan Uhud, ketika berita kematian Nabi kita Muhammad SAW beredar sebagai bagian daripada Saywar, peperangan Uras Syaraf, seorang wanita mencari-cari di antara jenazah. Di antara apa? Jenazah. Di antara jenazah yang berjatuhan. Akhirnya seorang sahabat bertanya, apa kamu cari anak kamu? Anak kamu dalam keadaan baik. Dijawab, tidak, saya bertanya tentang Rasulullah SAW. Dijawab oleh sahabat Nabi bahwa Rasulullah dalam keadaan sehat dan baik. Dia mengatakan, al-musibatu ba'da Rasulillahi hayyina. Musibah apapun yang menimpa kami, asal Rasulullah selamat, di mata kami semua musibah tersebut ringan. Agama yang berisikan cinta akan memudahkan kita untuk apa? Untuk mentaati, mengikuti orang yang kita cintai. Agama yang kita peluk dan kita ikuti petunjuknya, kalau di dalamnya terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah kita akan berburuk sangka terhadap Allah. Betul tidak? Yeah. Tidak akan kita sama sekali merasa berat. Kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu untuk yang kita cintai. Seperti seorang laki-laki mengejar wanita yang dicintai. Bahkan terkadang menerima instruksi dan perintah yang berat. Dia siap untuk mentaati, bersabar menghadapi berbagai macam cobaan karena cintanya pada seorang makhluk yang apa? Yang tidak banyak memberikan manfaat kepadanya. Ibunya, ayahnya jauh lebih besar jasa mereka kepadanya daripada wanita yang dicintai. Ayah ibunya yang membesarkan dirinya, ibunya yang melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik tidak mendapatkan perhatiannya yang besar, sedangkan wanita yang membuat dia terpesona, tertarik, membuat dia lupa segala-galanya. Ini orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, dalam hidup ini kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang berhutang dengan seluruh kehidupan kita kepada Allah, dari ketiadaan Allah mengadakan. Bukan hanya keberadaan yang sederhana, tapi keberadaan yang begitu mulia. Allah menempatkan kita sebagai tuan khalifah di atas muka bumi dengan seluruh sarana kehidupan yang tersedia. Bahkan mataharinya bekerja untuk manusia. Begitu pula bulannya. Begitu pula hujan yang Allah curahkan, oksigen yang tersedia. Hewan-hewan yang terdapat di daratan, unggas-unggasnya, sampai kepada apa? Satwa di lautan. Untuk siapa semua disediakan? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang terdapat di bumi. Nah, kalau kita memahami hal ini, meresapinya, kita bertanya, siapa yang paling patut, yang paling utama untuk kita cintai? Dengan sendirinya Allah. Betul tidak? Yeah. Dengan sendirinya Allah yang telah melimpahkan rahmat kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita. Begitu pula nikmat-nikmatnya dialah yang berhak untuk betul-betul menerima prioritas kecintaan kita. Kecintaan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Itu yang sewajarnya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang mengenal dirinya. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah kita terangkan pada kajian yang lalu,
Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengangkat, menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, keimanan mereka, begitu pula pengetahuan mereka, menuntut dari mereka, menggiring mereka untuk mencintai Allah lebih daripada kecintaan mereka kepada selain Allah. Karena seluruh makhluk berhutang kepada Allah, sedangkan Allah tidak berhutang kepada makhluknya. Orang tua kita, ayah ibu kita, wajib untuk kita cintai, kita hormati. Tapi kecintaan kita kepada mereka tidak menghalalkan kita untuk melakukan maksiat demi kecintaan kita kepada ayah ibu kita. Kita wajib berbuat baik, mencintai ayah ibu kita, tapi pada saat mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, kita tidak boleh sama sekali menuruti mereka, tapi tetap menggauli mereka dengan cara yang baik, yang santun dan mulia. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Kalau orang-orang yang zalim mengetahui ketika mereka menyaksikan azab Allah di hadapan mereka dan Allah maha pedih siksa dan azabnya, niscaya mereka akan menyesal, mencaci maki kebodohan mereka yang mencintai, ya, mencintai apa? Makhluk-makhluk, ya. Sebagaimana cintanya kepada Allah, bahkan mereka lebih mencintai makhluk-makhluk, benda-benda tersebut melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah akan memurnikan, membersihkan, meluruskan hidup kita, membentengi kita dari syaitan. Tapi kecintaan kita kepada selain Allah akan membelokkan, menyimpangkan dari petunjuk Allah dan keridhaannya. Sebagai contoh, di saat seorang mencintai seorang wanita, atau seorang laki-laki, atau dia mencintai anaknya, mencintai kedua orang tuanya, mencintai sukunya, bangsanya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi? Gara-gara kecintaannya kepada semua ini bisa melahirkan penyimpangan. Padahal apa? Semua itu yang dicintai berasal dari Allah. Ayah ibunya merupakan karunia, anugerah dari Allah. Suku bangsanya, warna kulitnya, bentuk rupanya, negeri yang didiami, semua adalah apa? Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana yang Allah sediakan bagi kebahagiaan dan kemuliaan. Tapi kenapa kita persekutukan Allah dengan semua ini? Seperti orang-orang Arab yang mempersekutukan Allah dengan kebangsaannya. Orang Indonesia mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan juga kebangsaannya, negaranya. Padahal bumi-bumi Allah, baik itu yang sekarang ini dikuasai Saudi Arabia, atau negeri kita Indonesia, atau negara-negara yang lain, ini semua merupakan bumi Allah. Allah menguji kita di muka bumi. Apakah kita bersyukur? Apakah kita termasuk orang yang ingkar? Bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu mereka membangga-banggakan suku, bangsa, ataupun nasabnya adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Dia mencintai syaitan, ya. Mencintai syaitan apa? Dan mengikuti arahan dan bimbingannya dengan meninggalkan Allah Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, demi memupuk, menjaga, ya, kecintaan kita kepada Allah dalam setiap salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca dan meresapi suratul Fatihah. Mengingatkan kita semua berawal dari Allah. Maka kita mulai dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Terjemahan tadi tidak mengungkapkan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana mestinya, karena tidak memiliki padanan yang sesuai.
Tapi seluruh kebajikan, seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan, bahkan sampai rasa sakit yang menimpa tubuh kita merupakan bahagian dari rahmat Allah. Dengan adanya sakit pada tubuh kita, Allah memperingatkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau seorang tidak merasakan rasa sakit, tidak ada gejala penyakit yang muncul pada dia, bagaimana dia menyadari bahwa dia sedang sakit? Begitu dia menginjak paku, rasa sakit memberikan peringatan buat dia. Kalau tidak, kakinya akan masuk semuanya. Betul tak? Demam juga peringatan bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu juga apa? Mual, kepala pusing. Bukan hanya diobati kepalanya, sakitnya, tapi harus dicari sebabnya apa? Apakah karena hipertensi? Apakah karena hipertensi? Atau disebabkan hal-hal yang lain? Jadi semua ini sebetulnya merupakan rahmat yang tak terhingga dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung. Jadi seluruh yang datang dari Allah kebajikan. Seluruh yang datang dari Allah kebaikan. Mengundang kita untuk bersyukur kepadanya, mencintainya, menghormati dan mengagungkan dirinya. Alhamdulillah. Segala puja-puji seutuhnya, sepenuhnya kami persembahkan lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Bukan hanya penguasa satu negeri, bukan hanya penguasa satu kota, bukan hanya yang berjasa untuk memberikan sesuatu yang tak berarti untuk kita, tapi Dia yang menjadi pemilik, penguasa, yang mengasuh dan memberikan kita segala-galanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan penuh kasih sayang. Lalu Allah ingatkan Maliki Yaumiddin. Peringatan juga merupakan rahmah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia tanpa peringatan. Iya, Maliki Yaumiddin. Sebagaimana Dia yang melimpahkan semua kebaikan yang kita rasakan, Dia juga yang akan menjadi penguasa di hari pembalasan nanti. Maka untuk keselamatan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apabila kami mendapatkan pertolonganmu, maka pertolongan kamu mencukupi kami dari segala sesuatu. Tapi bila kau tinggalkan kami ya Allah, siapa yang kuasa untuk menggantikan engkau? Bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, perhatian dari Allah, rahmat dari Allah cukup mencukupi kami dari selainnya. Tapi bantuan yang diberikan oleh selain Allah di saat Allah meninggalkan, tak mengizinkan, siapa yang kuasa untuk berubah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agar kita tidak terkecoh, terpedaya oleh nafsu dan tipu daya syaitan, ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya mohon petunjuk, tapi mohon agar Allah mendampingi dan membimbing kita. Tunjukkan kami, bimbing kami, dampingi kami ya Allah, agar berjalan di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah menerima nikmat karunia dari Engkau. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang kena murkamu. Waladhdallin, atau orang yang tersesat. Terkena murkamu karena sombong, ingkar, tersesat, yang seharusnya dia mengutamakan Allah, dia justru mengutamakan selainnya. Akhirnya syaitan menyesatkan dirinya. Cinta ini yang akan membuat iman kita, keislaman kita kepada Allah akan menjadi indah. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, bila semuanya tersedia, ketampanan, kecantikan, harta benda, fasilitas hidup mewah dari mulai mobil, rumah yang mewah dan lain-lainnya, tapi di saat tidak terdapat cinta di hati mereka, maka langsung kehidupan mereka akan berubah menjadi tawar. Tapi di saat ada cinta, kasih sayang dan pengertian, walaupun tinggal dalam sebuah gubuk, dengan kehidupan yang sederhana, mereka akan melihat rumah mereka merupakan istana yang megah dan mewah. Keluar dari rumah, mereka menyaksikan betul-betul pemandangan yang amat indah, membuat mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang anak-anak mereka dengan penuh kecintaan. Suami memandang istrinya betul-betul dengan penuh rasa cinta dan rindu, begitu pula sang istri. Yang tidak dimiliki oleh mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu cinta merupakan cahaya. Cinta di samping cahaya, dia juga merupakan apa? Angin sepoi-sepoi
yang kita rasakan bukan dengan tubuh kita, tapi hati kita merasakan apa? Angin sepoi-sepoi yang datang ke dalam hati kita memberikan kesejukan, kedamaian. Bukan seperti syahwat bagaikan angin taufan yang mencelakakan dan merusak ke sana kemari. Begitu juga cinta kepada Allah merupakan harapan. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal yang membantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah terangkan tadi pada ayat 31 32 dari surah Al-Imran. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Katakan bila betul-betul kalian mencintai Allah. Bagaimana ya Allah kita membuktikan cinta kami pada Allah? Fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah, bila kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku pada apa yang aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku manusia biasa seperti kalian, dari darah dan daging. Dari susunan sebagaimana susunan yang menyusun kalian. Cuma perbedaannya aku menerima wahyu bimbingan, petunjuk dan juga legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku, berarti kalian mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta tanpa kendali, cinta tanpa ada kompas akan menjadi betul-betul apa? Akan menjadi bahaya yang merusak kesana kemari. Kita saksikan bagaimana seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Cintanya mendorong dirinya untuk melampiaskan syahwatnya. Si wanita karena cinta pada laki-laki membuka pakaiannya kepada laki-laki yang belum dinikahi, belum terikat dengan tanggung jawab dan amanat. Melahirkan anak dari hubungan tersebut dikatakan ini merupakan buah cinta kami. Akhirnya yang terjadi wal'iyadzubillah, kerusakan di atas muka bumi. Laki-laki yang lepas dari tanggung jawab, perempuan yang menjadi korban. Tapi kalau suami istri menikah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya, kemudian laki-laki merasa bahwa ini amanat, perempuan juga merasakan dia mengemban amanat. Mereka bersama-sama berjalan sebagai mitra dalam menjalankan amanat dan tugas dari Allah. Niscaya hidup mereka kenapa? Akan indah karena mereka bekerja sama. Tidak merasa bahwa wanita ditindas oleh laki-laki dan laki-laki tidak merasa diperbudak oleh istrinya. Bersama-sama kita berjuang mengarungi kehidupan untuk menggapai ridha Allah. Mendidik anak untuk keridhaan Allah. Berusaha dalam ekonomi sesuai dengan keridhaan Allah. Jadi cinta pada Allah akan meluruskan hidup kita. Apalagi cinta kepada Allah, arahnya jelas dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kecintaan yang tidak jelas tanpa ukuran. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan lebih cinta kepada Allah. Siapa itu Allah? Penciptanya, yang melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga. Rahasia keberadaannya, rahasia juga keberadaan dari alam semesta, rahasia dari kelangsungan hidup kita, rahasia juga dari kelangsungan hidup alam raya dan seluruh isinya. Dengan Allah kita menikmati kehidupan ini bersama Allah, kita merasakan kedamaian dan rasa aman. Walaupun di tengah-tengah badai, gelombang, atau kita berada di udara, atau di tengah-tengah beratnya tantangan hidup, merasakan kebersamaan Allah akan memberikan rasa damai dan aman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Yunus ayat 62, bagaimana janji Allah bagi hamba-hamba yang dicintainya. Bagaimana janji Allah bagi hamba-hamba yang berada dalam lindungan dan kasih-Nya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah yang menjadikan Allah sebagai walinya. Yang memasrahkan, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan petunjuk Allah, mereka menjadikan Allah sebagai wali. Nah, wali-wali Allah seperti ini
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Oleh karena itu orang yang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan yakin, ini orang yang paling damai hidupnya. Yang paling betul-betul mencapai apa yang diinginkan, bahkan lebih, karena Allah akan menganugerahkan padanya apa-apa yang tidak mungkin dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran kita. Kenikmatan bukan hanya dengan menikmati sesuatu dengan indera kita, ada kenikmatan kalbu yang tidak dapat sama sekali yang tidak dapat sama sekali dilakukan oleh sesama makhluk, tapi Allah yang menuangkan rasa sakinah, tumakninah, rasa lapang walaupun dalam kesempitan, kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan walaupun di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi manusia. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan ataupun mengalami kesedihan. Siapa alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu mereka yang beriman kepada Allah, yang cinta kepadanya, yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, dan mereka bertakwa, menjaga rambu-rambu agama Allah. Dia betul-betul berada pada apa yang Allah perintahkan, menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Penuh adab di hadapannya, tidak pernah membanggakan apa yang Allah berikan kepadanya, seperti ilmu, kedudukan, pengetahuan, seperti sebagian orang yang membanggakan sains modern yang dipelajari, padahal sains modern berasal dari mana? Dari hukum-hukum yang mengatur alam raya ini, dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, Amerika bekerja sama dengan Kanada, Inggris, Prancis, yang melibatkan puluhan ribu tenaga ahli dengan biaya yang cukup besar. Menerbangkan roket untuk mengantarkan apa? Teleskop yang lebih canggih dari teleskop Hubble yang sebelumnya, yang sudah beroperasi selama kurang lebih 30 tahun. Sekarang mereka telah meluncurkan teleskop yang baru, dan itu dimulai pekerjaannya bukan setahun 2 tahun. Dari 2004 mereka bekerja sampai 2022. Waktu yang cukup lama, melibatkan puluhan ribu tenaga ahli. Melalui roket yang dimiliki oleh pihak Eropa, menerbangkan teleskop tersebut yang diharapkan bisa menampakkan betul-betul kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam raya, atau akan membawa wawasan baru tentang ilmu pengetahuan. Islam dan kitab sucinya tidak merasa takut dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan, justru berharap. Karena apa? Karena Islam ajaran justru yang menghormati ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini semua dipetik dari ayat-ayat Allah yang terdapat di langit maupun di bumi. Jadi diharapkan bisa menampilkan tampilan yang lebih jelas, lebih luas mengenai alam raya. Kalau Hubble hanya ditempatkan pada jarak kurang lebih 500 km, 500 mil, kalau teleskop yang baru ini ditempatkan dengan jarak 1.500.000 km. Jarak jauhnya 1.500.000 km. Kita bisa bayangkan jarak yang begitu jauh. Insya Allah diharapkan bila sukses dan berhasil, masih menimbulkan kebat-kebit ini. Diharapkan insya Allah bila berhasil pada bulan Oktober yang akan datang, kita sudah dapat betul-betul menyaksikan hal-hal yang baru di alam raya ini, sebagaimana yang Allah telah janjikan dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan pertunjukkan di hadapan mata mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh cakrawala kehidupan, termasuk dalam diri mereka, hingga jelas bagi mereka bahwa Allah lah satu-satunya kebenaran yang absolut. Kalau yang lain makhluk ini tidak memegang kebenaran absolut. Ilmu mereka dari hasil pelajaran, penelitian yang terus berkembang, seperti Hubble sekarang berkembang menuju apa?
teleskop baru yang lebih canggih lagi. Nah, pengetahuan mereka hanya mengantarkan mereka dengan mengirimkan peralatan untuk menyingkap rahasia alam raya. Lalu kita bertanya, siapa yang menciptakan alam raya itu sendiri? Yang rahasianya tidak terjangkau oleh manusia. Lalu siapa yang memberikan kita sarana dan pengetahuan yang membuat kita dapat menerbangkan pesawat-pesawat di udara, pesawat ulang-aliknya, mengirimkan satelit keluar angkasa? Siapa yang memberikan kita sebuah ilmu? Kenapa justru sains yang mereka petik dari alam raya mereka gunakan sebagai tandingan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala dan bersikap tidak hormat kepadanya? Ini betul-betul merupakan gambaran dari manusia yang pandir dan picik. Jadi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka Allah sediakan kabar gembira dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Sampai dia akan menjelang ajal, pada saat detik-detik sakaratul maut, kabar gembira datang kepadanya, memberikan rasa tenang. Begitu juga di saat dibangkitkan di hari kemudian nanti, tanpa ketakutan dan kegelisahan. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Karena Allah yang maha kuasa, nggak ada yang bisa meralat Allah. Beda dengan kita. Kita putuskan, begitu kita jatuh, naik keputusan baru yang berbeda dari keputusan sebelumnya. Tapi kalau Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Oleh karena itu yang cinta kepada Allah, yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, orang yang paling aman, damai, dan terjamin kebahagiaannya. Oleh karena itu marilah kita lebih mengutamakan cinta kita pada Allah, kemudian pada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama orang yang beriman yang merupakan teman perjalanan kita. Adapun yang belum beriman, kalau kita cinta pada mereka, bukan kita mengiyakan kesalahan mereka, meluruskan, membenarkan yang salah. Kalau dengan nama cinta, lalu kita membenarkan, mengiyakan kesalahan mereka, berarti kita jerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Allah terangkan bagaimana perlakuan Allah terhadap wali-walinya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung, pembela, penolong, pengasuh, perawat yang akan menjaga dan melindungi orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Bayangkan orang dalam kegelapan, tahu-tahu keluar berhadapan dengan suasana yang terang benderang. Bagaimana perasaannya pada saat tersebut? Begitu juga orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk beriman padanya, meninggalkan kejahiliahan dan kesyirikan. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Adapun orang kafir, walinya bukan satu, taghut. Yang masuk dalam kategori taghut, ya, yang membuat dia menyimpang keluar dari kebenaran, itu menjadi walinya. Kalau diajak pada kebaikan dia menolak. Tapi kalau ada taghut yang ingin membelokkan, menjauhkan dirinya dari Allah dan kebenaran, disambut dengan baik. Nah, orang-orang kafir, wali mereka taghut. Karena apa? Yang sejalan dengan hawa nafsu, taghut. Taghut diambil dari kata tagha yatgha, yang artinya keluar, melampaui batas dari kebenaran. Nah, taghut pelakunya yang membuat kita keluar, menyimpang dari kebenaran. Syaitan taghut, berhala taghut, ya. Kecintaan pada dunia yang melebihi cinta kita pada Allah, seperti cinta pada harta, anak, keluarga, taghut. Orang-orang kafir, wali-wali mereka taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kehidupan yang gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalam suratul Maidah Allah juga berfirman, Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Wahai manusia, sesungguhnya wali kalian yang sebenarnya adalah Allah
yang betul-betul akan membela, melindungi, menjaga, merawat kalian, menyelamatkan kalian hanya Allah. Wa rasuluhu, dan Rasul yang membimbing mengarahkan kalian menuju Allah dan keselamatan kalian. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang layak menjadi teman kalian bekerja sama bersama mereka karena visi yang sama, misi yang sama, hati yang sama. Oleh karena itu, pemimpin yang kita harus angkat orang yang beriman. Pendamping yang mendampingi kita istri. Seharusnya yang beriman. Kemudian apa? Teman-teman yang kita pilih juga untuk menjadi teman setia kita orang yang beriman. Itu kalau orang betul-betul cinta pada Allah. Tapi kalau dia tidak mencintai Allah, mencintai dunia, dia tinggalkan Allah. Dia ganti dengan cinta palsu. Yang tak mampu menyelamatkan dirinya, tapi hanya memberikan kepuasan pada syahwat dan hawa nafsunya. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang beriman yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku sujud dengan penuh kerendahan di hadapan Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Orang kalau menjadikan Allah, Rasulnya dan orang yang beriman sebagai walinya yang dia cintai, yang dia berikan kepercayaan hidupnya, dia ikuti bimbingan petunjuknya, bersama orang yang beriman, teman-teman mereka juga bekerja sama, bergotong royong dalam keridhaan Allah. Allah jamin fa'idda hizballahi humul ghalibun, bahwa partai Allah, ya, di mana partai tersebut bukan partai politik, tapi partai yang para pengikutnya disatukan dalam iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat. Bahkan saat dia mati pun dalam keadaan demikian dia menang. Tapi orang yang terpedaya oleh dunia, terpenjara oleh hawa nafsunya, walaupun berkuasa di atas sesaat, dia orang-orang yang kalah. Orang-orang yang terpenjara, orang yang terbelenggu. Nampak dia bebas, merdeka, padahal yang dalam penjara, yang dalam keridhaan Allah, hidupnya lebih bahagia dibandingkan mereka-mereka yang nampak bebas, tapi jiwa mereka terpenjara. Jadi kita lihat bagaimana ya, cinta kepada Allah ini yang akan membuat hidup menjadi ringan, mudah, indah, lurus, dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seorang yang beriman atau mukmin sejati tidak mungkin dia akan mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Oleh karena itu apabila terjadi tabrakan antara cinta pada Allah dan selainnya, orang yang beriman akan mengutamakan Allah. Tapi kalau sekarang ini kita jumpai, mereka utamakan makhluk, utamakan nafsu mereka, utamakan benda dari Allah, lalu mulai melakukan pembenaran yang bermacam-macam. Akhirnya syaitan mencerai-beraikan kita semua, menjadikan kita satu sama lain hidup dalam kekacauan, wal-iyadzubillah. Oleh karena itu mereka membanggakan bangsanya, sukunya. Bangsa Arab, bangsa Indonesia, atau berubah ingin menusantarakan Islam. Seolah-olah Islam identitas aslinya Arab, lalu orang Indonesia mau menusantarakan. Ini bodoh luar biasa. Islam bukan dari bangsa Arab. Islam dari Allah untuk menerangi bangsa Arab dan seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu jangan kalian mau diperdayakan syaitan diadu domba, ya, oleh pro Arab atau anti Arab. Tapi mari bersama-sama kita berserah diri pada Allah. Di saat kita berserah diri pada Allah, kita akan menerima apa yang datang dari Allah dengan penuh keikhlasan. Juga kita akan bersyukur pada Allah. Oleh karena itu di saat kita mempelajari kitab Allah, mempelajari juga bahasa pengantar kitab Allah, bukan berarti kita diperbudak oleh bangsa Arab, tapi kita kembali kepada Allah. Kita berserah diri kepadanya. Kita menghormati apa yang datang dari Allah. Begitu pula di saat kita mengikuti Rasul yang berbangsa Arab, bukan berarti kita diperbudak, dijajah oleh bangsa Arab. Di saat kita sholat menggunakan bahasa Arab, juga bukan dijajah oleh bangsa Arab, tapi itu merupakan perintah Allah. Di saat kita mengikutinya, berarti kita menghormati Allah. Oleh karena itu saya heran terhadap sebagian orang yang mengaku intelektual, masih menyebarkan kata-kata yang mirip dengan anak-anak yang tidak dewasa.
Bahkan terkadang kata-kata yang keluar dari mulut mereka masih lebih buruk daripada apa yang keluar dari orang yang mengalami gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. Padahal dewasa berpendidikan, tapi kehilangan akal sehat mereka. Oleh karena itu betapa indahnya kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini merupakan pegangan kita. Bahwa Tuhan kita satu, Tuhan semesta alam, Tuhannya orang Arabnya, Tuhannya orang Indonesianya, Tuhan orang Cinanya, Tuhan seluruh bangsanya. Mari kita Islamkan diri kita, bangsa kita, jangan sebaliknya. Kita justru mau mengubah ajaran agama Allah sesuai dengan budaya setempat. Oleh karena itu, seandainya orang memasukkan budaya atau Islam disesuaikan dengan budaya bangsa Arab, jelas-jelasan penyimpangan. Dan ini merupakan jahiliyah kembali yang dihidupkan dengan bungkusan agama. Oleh karena itu kita menolak fanatisme dalam bentuk apapun. Tapi yang Allah perintahkan kita berserah diri kepada Allah, mencintai sesama orang yang beriman, berbuat baik kepada sesama manusia, itu yang Allah kehendaki dari kita semua. Bukan kita menjadi permainan bagi kalangan oligarki atau politisi yang ingin naik ke atas dengan mempergunakan tubuh kita, kehormatan kita yang mereka injak-injak sebagai tangga demi kepentingan kepuasan hawa nafsu mereka. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita kecintaan kita kepada Allah yang melebihi cinta kita kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, hingga dengan mudah kita menyambut seruan Allah dengan sami'na wa ata'na subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Totong. Bagus sekali bahasan hari ini ya. Bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasul kita ya. Baik, aplikasinya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein Alatas. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, juga Ondi Saputra dan Anis Ma'ali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.